Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan pemupukan secara tabur ya kawan-kawan, di tanaman gambas atau oyong ini, yang mana kita pakai urea kawan-kawan. Jadi kenapa kita pakai urea? Karena ini untuk memacu tunas-tunas baru ya, karena tanaman gambas atau oyong ini tuh sudah tua ya kawan-kawan ya. Jadi kita perlu pacu untuk tunas-tunas baru supaya bisa memunculkan buah lagi. Nah, karena kebetulan semalam itu hujan ya kawan-kawan ya, gerimis. Jadi kita ini waktu yang tepat untuk kita melakukan penaburan urea ya, atau pupuk. Ini kita pakai urea itu subsidi kawan-kawan. Nah, ini sisa dari pupuk dari padi ya. Nah, pakai sedikit saja ini nanti kawan-kawan ya. Jadi untuk posisinya penaburan itu, ini kan karena lahan ini tuh ada terong ya kawan-kawan ya, ada terong di tengah-tengah, kita tumpang sarikan. Jadi kita hati-hati juga, kalau kena terong juga bisa mati ya. Jadi kita penaburan di tengah-tengah antara gambasnya saja. Ini. Baiklah kawan-kawan, jadi seperti itulah yang saya lakukan ketika tanaman gambas atau oyong ini yang sudah tua ya. Mungkin kita lihat daunnya itu sudah banyak yang kuning, yang tua-tua seperti ini kawan-kawan. Ini kita bakal lakukan pemupukan tabur dengan urea. Dengan sedikit saja, ini cukup bisa keseluruhan, nanti kita bisa pupuk untuk 1000 tanaman ya. Ini bisa untuk semuanya. Jadi kita hanya sedikit saja. Ini fokusnya hanya untuk memunculkan tunas-tunas ini kawan-kawan, tunas-tunas baru yang seperti ini. Nah ini nantinya bakal muncul buah ya di sini. Nah seperti ini contohnya. Jadi kalau untuk yang sudah tua-tua ini nggak mungkin bakal bisa berproduksi lagi. Jadi kita hanya mengandalkan tunas-tunas baru saja kalau untuk tanaman gambas atau oyong ini ya kawan-kawan. Jadi itulah yang saya lakukan di tanaman gambas atau oyong lokal ini, yang mana kalau usianya udah tua, produksinya sudah mulai berkurang, kita perlu lakukan penaburan urea agar tunas-tunas baru itu muncul kembali dan bisa
berproduksi kembali gitu kawan-kawan. Jadi jangan tunggu sampai mau mati ya, tapi seperti inilah ya, mungkin usia 90 sampai 100 HST itu perlu kita lakukan penaburan dengan urea atau nitrogen ya kawan-kawan, supaya tunas-tunas baru itu bisa bermunculan kembali. Dan juga untuk penyepraian juga kita harus berikan fosfat ya, atau kita bisa pakai ultradap seperti itu kawan-kawan. Bisa pakai ultradap, pakai pokoknya yang kandungannya itu fosfat, bisa kita pakai untuk memacu tunas-tunas baru ya kawan-kawan ya. Jadi seperti itulah yang kita lakukan di tanaman gambas atau oyong ini. Jadi kita tidak memakai namanya NPK 1616 atau grower ya. Untuk tanaman gambas ini cukup dengan NPK Ponska, NPK Ponska subsidi, juga urea. Kemudian kita pakai itu KNO putih ya, KNO 3 putih itu memang khusus untuk buah ya, untuk memacu pembuahan. Nah, jadi itu saja yang kita pakai di tanaman gambas oyong atau oyong ini. Jadi untuk perawatan sebenarnya untuk tanaman gambas oyong ini nggak terlalu neko-neko lah, cukup dengan pemupukan yang rutin saja sudah cukup kawan-kawan. Ya mungkin kalau hasilnya mungkin bisa lebih maksimal, kita menggunakan NPK 1616 atau NPK grower ya. Tapi kalau saya rasakan sendiri cukup dengan NPK Ponska dan urea itu udah cukup banyak juga untuk buahnya. Sekarang juga ini kalau kan harusnya ini sudah tua ya, tapi masih memunculkan buah seperti ini. Kalian bisa, nanti kita bakal spill ya, untuk calon-calon buahnya itu masih banyak banget teman-teman untuk tanaman gambas lokal ini, meskipun sudah usia tua. Jadi ini kalau dihitung-hitung secara keseluruhan kawan-kawan, untuk tanaman gambas oyong ini sudah menghasilkan sekitar 600 sampai 700 kg. Selama ini kita panen ya, sudah menghasilkan 600 sampai 700 kg, hampir 1 ton ya kawan-kawan untuk tanaman gambas oyong atau lokal ini. Meskipun kita pakai dengan pemupukan yang seadanya, yang murah meriah, tapi kita masih bisa menghasilkan ya. Jadi yang pertama, benih itu gratis, pemupukan juga enggak terlalu mahal ya. Kemudian yang kemarin sudah saya upload lah ya, kalian bisa cek sendiri. Untuk modal tanam gambas ini hanya 500 ribuan saja kawan-kawan untuk tanam gambas ini. Jadi nggak perlu biaya mahal, asal kita paham dengan tanaman yang kita tanam, insya Allah bakal ada hasilnya kawan-kawan ya. Jadi dengan modal yang sedikit kita maksimalkan dengan hasil yang maksimal kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga ini bisa jadi inspirasi lah ya, bisa kasih contoh buat kita semua ya. Apalagi yang masih tahap belajar atau baru pemula, seperti saya juga pemula. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola lahan secara bijak agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi nggak perlu modal yang tinggi, tapi modal yang rendah bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu teman-teman. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Ladang Bertani TV.